Suara Hati. Renungan hari ini, Minggu, 30 November 2025. Topik, berilah dirimu untuk melayani. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, secara umum tugas gereja hanya ada 3, yaitu bersekutu, disebut dengan koinonia. Kemudian bersaksi, disebut dengan marturia, dan melayani atau disebut dengan diakonia. Manakah yang dimaksud dengan gereja itu? Gereja bukanlah sebuah tempat atau bangunan, tetapi kumpulan individu dari orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Gereja digambarkan sebagai tubuh dan Tuhan Yesus sebagai kepala, dan setiap anggota memiliki perannya masing-masing dalam tubuh tersebut. Tujuan gereja adalah untuk menyembah Allah, memberitakan Injil, membangun jemaat, dan melayani dunia dengan kasih Kristus. Dengan kata lain, gereja dalam Alkitab adalah komunitas orang percaya yang hidup dalam persekutuan, mengikuti ajaran Tuhan Yesus, dan menjadi saksinya di dunia. Dalam Alkitab, gereja bukanlah sekadar bangunan atau organisasi, melainkan kumpulan orang-orang percaya yang dipanggil keluar dari dunia untuk mengikuti Yesus Kristus dan memberitakan Injil. Gereja adalah tubuh Kristus, dan Tuhan Yesus sebagai kepala. Istilah gereja dalam Alkitab berasal dari bahasa Yunani, eklesia, yang berarti perkumpulan yang dipanggil keluar. Menjadi satu pertanyaan, apakah diriku juga termasuk dengan sebutan gereja? Ya benar, diri kita adalah gereja. Kalau demikian, bila diri kita adalah gereja, maka kita sebagai orang percaya kepada Kristus, tidak bisa tinggal diam, atau mengabaikan tugas panggilan gereja. Gereja yang sehat, sudah barang tentu melakukan tugas gereja dengan seimbang. Tetapi sangat disayangkan, terkadang orang-orang dalam gereja sering mengabaikan panggilan tugas gereja. Orang yang tidak melakukan 3 tugas panggilan gereja, mereka adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Nas di atas mengingatkan kita bahwa jemaat mulanya juga mengalami pasang surut gejolak kehidupan, sehubungan mereka hidup dalam lingkungan yang keras atau tidak baik, yang mungkin dapat mengancam keimanan mereka. Petrus mengingatkan jemaat di pada mulanya, agar mereka sadar dan mampu menanggung penderitaan dalam iman bersama Kristus. Demikian pula Kristus telah mengalahkan penderitaan yang luar biasa itu, hanya untuk memenangkan penderitaan. Sebab ia mati di salib, demi untuk keselamatan kita atas perbuatan dosa. Nah saudaraku, sebagai orang yang beriman, marilah kita turut ambil bagian dalam tugas panggilan gereja, yaitu diantaranya, melayani. Melayani dalam konteks umum berarti melakukan tindakan membantu atau memenuhi kebutuhan orang lain dengan sukarela dan tanpa pamrih. Ini bisa berupa tindakan fisik, seperti membantu menyiapkan sesuatu, atau tindakan yang lebih abstrak, seperti memberikan perhatian dan dukungan emosional. Dalam konteks yang lebih luas, melayani juga bisa berarti mengabdikan diri untuk kepentingan orang lain, atau tujuan yang lebih besar, seperti dalam pelayanan gereja atau pelayanan sosial. Kata melayani menunjuk suatu tindakan, seperti melakukan nasihat, mendukung atau menyuplai kebutuhan orang yang memerlukan,
menyampaikan firman Tuhan dan/atau membantu orang yang membutuhkan bantuan baik secara moral maupun material. Melayani tidak bisa diukur dengan nilai, besar kecil tindakan pelayanan memiliki kualitas yang sama, tetapi alangkah baiknya sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Makanya, Petrus mengatakan, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Karena itu, Petrus mengajak kita agar melakukan tugas pelayanan untuk dikerjakan dengan baik. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu kepada saudara-saudara kita seiman yang mengalami musibah banjir bandang dan tanah longsor. Selamat beribadah Minggu saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.
setiap hari.